Gozaniti, selamat datang di Goja United YouTube channel. Di kesempatan kali ini kita akan beribadah, berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah dari awal hingga akhir. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cari di @gojaunited yang ada di Instagram maupun yang di Facebook. Terima kasih, God bless you. Shalom Goja. Percaya bahwa kebaikan Tuhan ada di atas setiap kami, amin. Yuk kita berdoa, kita mulai ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik atas setiap kami. Cintamu turun atas setiap kami Bapa. Tiba saatnya kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Semua yang siap bersuka cita karena Tuhan katakan amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, musik memuji Tuhan. Serukan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
kita bahwa sekali Yesus selama-lamanya tetap Yesus, amin. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan sekali lagi, haleluya. Engkaulah pilihan kami Tuhan, tidak ada yang lain. Oh, mari gojek sama-sama kita pujikan dengan segenap hatimu. Everybody sing. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubah. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready? Sing 1, 2, 3. Tak mau hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau hidup di luar kata firman-Mu. Telah bebaskanku, Yesus kebenaran adalah, sama-sama kita berkata, adalah pilihan. Oh, oh. Katakan Kau Tuhan, Tuhan yang mulia, turun menebus segala dosa. Engkau berikan, beri kesempatan, mengubahkan. Aku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan terima kasih Tuhan, mengampuni dari segala yang jahat. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Oh, oh. Apapun yang terjadi Tuhan, di setiap musim kami mau tetap memilih Engkau Tuhan, kami mau tetap mengandalkan Engkau. Haleluya. Mari sama-sama pujikan dengan segenap hati. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar
kasih-Mu. Tak mau hidup di waktu kata firman-Mu yang apa? Engkau telah bebaskan kami Tuhan. Yesus kebenaran adalah pilihanku. Para papa papa sama-sama kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang peduli atas setiap kami Tuhan. Biar sejak masa muda kami Tuhan kami hidup bergaul karib dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang selalu menolong di setiap musim hidup kami. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Kami percaya Kau tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi sudah. Kami tahu Engkau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia peduli.
percaya Tuhan bahwa mujizat itu masih terjadi sampai saat ini Tuhan. Karena kami mengandalkan Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Biar firman itu Tuhan yang tertabur dalam hati kami Tuhan boleh bertumbuh, menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, kami percaya Tuhan ada kuasa dalam firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, shalom buat teman-teman dari Youth GBI Tidar Blessing. Apa kabar? Kak Jeffrey berharap teman-teman dalam keadaan baik, dan saya berdoa kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan akan terus berlangsung dalam kehidupan teman-teman. Kita sudah memasuki sekitar 36-37 minggu kita beribadah secara online tentunya. Dan percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan masa mudamu. Bahkan sampai masa tuamu, Alkitab bilang, Dia tetap Allah yang akan menggendong kehidupan kita. Bersyukur malam hari ini boleh menjumpai teman-teman, dan saya percaya tidak ada hal yang kebetulan, segala sesuatu dalam kesengajaan Tuhan. Terima kasih buat para pemimpin youth leader dari Youth GBI Tidar Blessing yang memberi saya kesempatan boleh sharing firman Tuhan malam hari ini. Dan sebelum kita mulai kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sebentar dan kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mohonkan hikmat pengertian supaya kita bisa menerima firman Tuhan dan bisa melakukan. Mari tundukkan kepala sebentar, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami boleh kembali menikmati, mendengarkan, dan bahkan akan melakukan firman-Mu. Berkati setiap firman yang sebentar nanti kami mau dengar. Berkati setiap kebenaran yang sebentar nanti kami akan terima. Biar kebenaran yang kami terima panduh kehidupan masa muda kami. Kebenaran yang kami terima menasihati, menegur, memimpin setiap kami supaya perjalanan hidup masa muda kami jadi perjalanan yang disebut berhasil bahkan beruntung. Terima kasih, kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, kami siap terima firman-Mu bersama berkata, amin, amin, amin. Mari teman-teman, segera kita akan lihat Alkitab kita buat teman-teman yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan di kesempatan hari ini. Kak Jeffrey akan mengajak teman-teman melihat dari kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat ke-10. Ya, sekali lagi di kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya beri judul khotbah di kesempatan hari ini. Saya beri judul lumpuh atau bangkit dari kelumpuhan. Kita akan sama-sama melihat apa kata firman Tuhan, dan kita akan sama-sama menelusuri, menjajaki, melihat secara detail bagaimana kita menjadi orang-orang muda yang bangkit dari kelumpuhan, yang menang dari kelumpuhan. Mungkin hari ini Anda nggak dalam kondisi lumpuh secara fisik. Teman-teman bisa mendengarkan firman Tuhan, teman-teman bisa melakukan banyak aktivitas di masa-masa sekarang. Anda bisa berjalan seperti pada dasarnya orang yang sehat, yang normal. Yang saya maksudkan mungkin bukan lumpuh secara physically, lumpuh secara jasmani. Tetapi malam hari ini yang Kak Jeffrey maksudkan adalah mungkin di antara dari teman-teman yang mendengarkan firman ini, engkau lagi mengalami yang namanya kelumpuhan secara finansial, keuangan. Beberapa dari teman-teman mendengarkan firman Tuhan ini Anda dalam kondisi keadaan situasi lumpuh secara emosi. Anda lagi lumpuh secara visi jauh ke depan. Teman-teman lagi blur, lagi kabur, lagi nggak bisa lihat apa yang visi Tuhan taruh di masa depanmu. Teman-teman nggak bisa melihatnya. Beberapa dari teman-teman ngalamin kelumpuhan-kelumpuhan secara hubungan. Ngalamin kelumpuhan-kelumpuhan secara kesehatan. Tapi apapun itu, mari kita akan sama-sama belajar. Dan percaya, kebenaran yang kita terima hari ini akan menerobosi setiap hati. Mari pastikan kebenaran yang sebentar nanti kita terima ini kita baca, kita taati, sebab Alkitab bilang ketaatan mengundang terobosan.
Ketaatan akan membawa kita mengalami seluruh janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ke 10. Judul perikopnya, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Sekali lagi, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayat pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembayang, pada suatu hari, nggak disebutkan harinya, nggak disebut harinya hari apa, nggak disebutkan hari Sabtu atau hari Minggu, ya. Kalau kita melihat harinya, kalau kita sampai Alkitab menuliskan itu hari Sabtu, hari Minggu, atau hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, kita mungkin akan mensakralkan harinya. Tapi bersyukur, nggak disebutkan harinya hari apa, cuman Alkitab menulis menjelang waktu sembayang. Pertanyaannya, waktu sembayangnya itu jam berapa, Ko Jeff? Yaitu Alkitab menulis pukul 3 petang, 3 sore. Jadi waktu sembayangnya itu pukul 3 petang atau 3 sore. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi ada 2 murid Yesus yang hari itu hendak sembayang jam 3 sore. Namanya Petrus dan Yohanes, naik ke bait Allah. Di situ, perhatikan, di situ ada seorang laki-laki. Jenis kelaminnya jelas dikatakan di situ. Seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, please Anda perhatikan, Alkitab berkata, orang lumpuh ini, lumpuhnya bukan pada saat usia tertentu. Lumpuhnya bukan pada saat masa tertentu. Tapi Alkitab bilang jelas, orang ini lumpuh sejak lahir. Jadi waktu dia dilahirkan oleh kedua orang tuanya, dalam hal ini oleh mamanya, ibunya, Alkitab bilang waktu lahir udah dalam kondisi anak ini mengalami kecacatan atau lumpuh. Berarti anak ini nggak dalam kondisi kaki yang sempurna. Karena lumpuh, Alkitab bilang. Nggak bisa berjalan. Berarti sepanjang umurnya, nggak ditulis di sini berapa usia dari anak laki-laki ini. Tapi Alkitab jelaskan bahwa orang ini, anak laki-laki ini lumpuh sejak lahir. Jadi orang laki-laki ini nggak pernah mengalami betapa nikmatnya dan nggak pernah punya pengalaman rasanya berjalan itu seperti apa. Wow, sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang memilukan, yang mungkin miris. Kalau kita posisikan diri kita seperti orang lumpuh ini. Perhatikan, Alkitab bilang, sehingga ia harus diusung. Pertanyaannya, dia diusung kemana? Ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Jadi tiap-tiap hari, every day, setiap saat, setiap waktu gitu ya. Tiap-tiap hari, berarti bukan seminggu sekali kayak kita datang ibadah hari Sabtu setiap minggu, tidak. Ya, bukan hanya seminggu sekali. Hari Minggu kita datang ibadah, bukan. Tapi Alkitab bilang setiap hari, every day. Setiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Berarti setiap hari, sebelum saya lanjutkan kalimat firman Tuhan ini, setiap hari ditaruh di bait Allah. Berarti orang lumpuh ini udah sering kali melihat semua orang yang datang ke tempat itu hanya untuk berdoa, hanya untuk sembahyang. Tragis kalau di masa sekarang mungkin, kalau posisinya seperti orang lumpuh ini tiap-tiap hari ditaruh di depan pintu gereja. Itu artinya orang lumpuh ini tahu setiap hari siapa yang datang. Orang yang rajin beribadah dia tahu setiap hari. Karena dia sering ada di situ. Bukan cuma itu saja teman-teman. Itu berarti orang lumpuh ini hafal lagu ibadahnya. Kalau di zaman sekarang, pemain musiknya baru intro, orang lumpuh ini udah tahu nyanyi lagu apa. Dan itu berarti bisa jadi orang lumpuh ini bisa mendengar sayup-sayup, bisa mendengar firman Tuhan setiap hari yang dikhotbahkan. Wow. Perhatikan dengan baik kalimat berikutnya. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Perhatikan yang pertama. Hal yang pertama, kalau kita belajar dari kelumpuhan si orang lumpuh ini. Hal yang pertama,
tanda utama orang yang lumpuh adalah kehilangan visi. Kalau Anda pelajari firman Tuhan, harusnya orang lumpuh itu mintanya apa? Minta kesembuhan atau minta sedekah? Harusnya apa? Kalau Anda di posisi si lumpuh, harusnya permintaan yang paling pas, permintaan yang paling tepat, bukan minta sedekah seperti halnya seorang pengemis. Tapi seharusnya yang Anda minta adalah minta ngalamin kesembuhan. Mungkin Anda berkata, oh ya Ko Jeff, karena dia lumpuh, dia nggak bisa ngapa-ngapain, makanya dia minta sedekah. Itu berarti si lumpuh ini, kalau Anda berpikir demikian, berarti Anda udah nggak yakin si lumpuh ini bisa sembuh. Karena dia minta sedekah, bukan minta kesembuhan. Jadi hal yang pertama yang saya mau tegaskan buat teman-teman hari ini, dengar baik-baik, bahwa seringkali apa tanda utama orang yang ngalamin kelumpuhan rohani? Orang yang lumpuh rohani nggak bisa lihat masa depan. Orang yang lumpuh rohani nggak bisa melihat apa yang Tuhan taruh di depan. Orang yang lumpuh rohani itu kehilangan visi yang jauh ke depan. Sama seperti lumpuh ini yang dia minta adalah sedekah. Tahukah teman-teman, tahukah saudara? Orang yang kehilangan visi, kehilangan masa depan. Orang yang kehilangan visi akan cenderung doanya akan selalu tidak sesuai, tidak relevan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kehilangan apa yang di depan. Bagaimana dengan Anda hari ini? Adakah di antara teman-teman yang hari ini mendengarkan firman ini, Anda berkata gini, aduh, Ko Jeff, capek. 2020 capek. 6 minggu lagi kita akan tinggalkan 2020. Bagaimana dengan visi Anda di 2020? Persiapkan. Karena kalau enggak, Anda hanya akan dipandu oleh keadaan. Anda hanya di-pressure oleh kondisi. Makanya orang yang di-pressure oleh kondisi, ditekan oleh keadaan, pada akhirnya mengambil keputusan berdasarkan tekanan. Dan kalau orang itu mengambil keputusan berdasarkan tekanan, artinya dia nggak bisa akurat memutuskan memilih sebuah pola hidup, gaya hidup yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena segala sesuatunya dipaksa, ditekan, di-pressure oleh keadaan. Sama seperti halnya dalam kehidupan kita. Kalau Anda mengalami lumpuh rohani hari ini, mari bangkit miliki visi. Sebab tanda utama orang lumpuh, seperti orang lumpuh ini, dia selalu salah minta. Ya, orang yang lumpuh rohani itu kehilangan mata kekekalan. Orang yang lumpuh rohani itu akan cenderung suka melihat apa yang menjadi keadaannya. Orang yang lumpuh rohani itu seringkali nggak bisa bangkit melihat apa yang Tuhan taruh, Tuhan percayakan di depannya. Tapi cenderung melihat kondisi diri sendiri. Cenderung mengasihani dirinya sendiri. Makanya pekerjaannya hanya jadi pengemis. Ya, Anda mengemis, terus berupaya menarik perhatian orang hanya dengan mengemis. Ya, Anda mengemis keinginan, Anda mengemis kemauan Anda, bahkan Anda mengemis barang-barang atau kondisi-kondisi tertentu supaya Anda mendapatkan belas kasihan terus-menerus. Anda kehilangan visi. Anda kehilangan tujuan hidup. Dan ciri orang lumpuh yang pertama adalah orang yang kehilangan visi. Tahukah Anda, orang yang kehilangan visi, orang yang kehilangan masa depan, berarti orang tersebut kehilangan pengharapan. Dan orang yang kehilangan pengharapan telah kehilangan kehidupan. Oke? Sebab Alkitab berkata, orang yang kehilangan pengharapan, sebenarnya pengharapan itu sau yang kuat. Berarti kalau pengharapan itu kita miliki, pengharapan itu akan membangun kedalaman kita. Pengharapan itu akan meneguhkan langkah kehidupan kita. Pengharapan itu membuat kita bisa bertahan di masa sukar. Hanya gara-gara kita punya pengharapan, kita punya kemajuan demi kemajuan. Hanya gara-gara kita punya pengharapan, kita masih terus melangkah sekalipun sulit. Sekali lagi, orang yang lumpuh secara rohani, kehilangan visi. Itu berarti bagaimana cara bangkit, mengalahkan kelumpuhan. Mari, miliki visi yang datang dari Tuhan. Bukan visi pribadi, tapi visi yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Kita lanjutkan poin berikutnya dari ayat ini. Perhatikan, saya bacakan kalimat terakhir dari ayat yang kedua. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Perhatikan ayat ketiga, teman-teman.
Ketika orang itu melihat, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ia meminta sedekah. Perhatikan, tadi saya katakan, ia meminta sedekah. Ayat keempat, mereka menatap dia, dan Petrus berkata, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lihatlah kepada kami. Jadi Petrus menatap orang lumpuh itu, sembari dia menatap, Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Look at us. Ya, lihat kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka, perhatikan ini ayat penting. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan. Perhatikan, dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi seringkali ya, kita itu menaruh pengharapan kita berdasarkan apa yang kita inginkan tentunya. Tapi kita nggak pernah menaruh harapan kita berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Orang lumpuh ini terlihat dengan jelas. Waktu Petrus berkata, Yohanes berkata, look at us. Lihat, perhatikan sama kami. Di sini jelas kita bisa melihat orang lumpuh ini. Saya nggak kebayang teman-teman, pasti mengalami gejolak semangat yang luar biasa. Karena bisa jadi selama ini orang lalu lalang yang masuk ke bait Allah ingin sembahyang nggak pernah noleh, nggak pernah perhatikan dia. Tiba-tiba dua murid Yesus berkata, look at us, lihat kepada kami, lihat kepada kami. Dan otomatis akibat perkataan Petrus yang berkata, lihat kepada kami, itu mengundang pengharapan. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Mengundang pengharapan. Ada sebuah kerinduan akan mendapatkan sesuatu. Pertanyaannya, apakah yang dia harapkan sesuai yang Petrus kasih? Apakah yang dia inginkan, yaitu sedekah, diberikan oleh Petrus dan Yohanes? Tentunya Anda tahu cerita ini, bukan? Kalau Anda melihat, teman-teman melihat ayat ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Kalau yang pertama, kehilangan visi. Kehilangan masa depan, makanya salah minta. Yang kedua, teman-teman perlu pahami hari ini. Kalau yang pertama, bagaimana bangkit dari kelumpuhan? Mari perhatikan visi Tuhan dalam kehidupanmu. Itu poin pertama saya. Perhatikan baik-baik visi Tuhan yang Tuhan sematkan dalam kehidupanmu. Hal yang kedua, percayalah di ayat ke-6. Apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Jadi yang kedua, teman-teman, mulai memperhatikan apa yang Anda punya. Bukan apa yang Anda nggak punya. Kalau yang pertama visi Tuhan. Yang kedua, bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari kelumpuhan. Bukan cuma sekedar miliki visi Tuhan. Dan ingat, visi itu udah di dalam kita. Kita hanya tinggal perlu menggali. Nah, yang kedua, Alkitab berkata, apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Berarti yang kedua, sederhana. Yang kedua, mari bangkit dari kelumpuhan dengan cara apa? Melihat harta karun yang Tuhan telah taruh di dalam kita. Orang lumpuh rohani akan cenderung iri hati. Orang lumpuh rohani akan cenderung menoleh kanan kirinya, sibuk membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Sibuk membandingkan diri dengan apa yang menjadi keberhasilan orang lain, sampai kita lupa menggali apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Makanya Petrus berkata, emas dan perak gak ada pada kami. Dan dengar baik-baik, Anda tidak akan pernah memberikan sesuatu kalau sesuatu itu gak ada pada Anda. Jadi, pemberian Anda
harusnya atau selalu datang dari apa yang Anda punya. Pertanyaan saya, sadarkah saudara bahwa apa yang Anda punya itu telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Anda? Makanya bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kelumpuhan. Mari fokus pada apa yang Tuhan kasih. Mari fokus pada apa yang Tuhan percayakan. Mari lihat pada apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Dan perhatikan ayat ini, Alkitab berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kalau Anda membaca ayat ini, melihat kisah ini, coba. Ada dua pilihan di tangan Anda. Pilihan pertama adalah sedekah. Pilihan kedua adalah kesembuhan. Saya ulang, pilihan pertama adalah sedekah. Pilihan kedua adalah kesembuhan. Anda pilih yang mana? Saya yakin Anda akan cenderung memilih kesembuhan, bukan sedekah. Tapi kenapa selama ini Anda meminta sedekah melebihi Anda meminta kesembuhan? Dalam arti, kenapa selama ini Anda hanya fokus karena Anda kehilangan harapan, makanya Anda salah fokus. Anda fokus pada yang seharusnya Anda nggak perlu fokus. Makanya di ayat ini, sekali lagi, firman Tuhan berkata, kami nggak punya emas dan perak. Kami hanya bisa kasih pada apa yang kami punya. Dan yang kami punya adalah Yesus Kristus namanya. Apa maksudnya? Bahwa di dalam Anda telah berdiam Kristus dan seluruh kepenuhannya. Itu berarti, mari belajar fokus pada apa yang Tuhan sudah percayakan. Jangan sibuk lihat orang di sekitar Anda. Jangan sibuk menjadi iri hati karena pencapaian orang. Makanya coba lihat Anda terlalu sibuk pada apa yang di luar Anda, sampai Anda lupa mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam Anda. Mari, bangkit dari kelumpuhan adalah fokus pada apa yang Tuhan sudah beri. Apa sih yang Tuhan sudah beri? Pertama, Tuhan sudah beri, Tuhan sudah investasikan apa? Waktu. Pergunakan waktu itu dengan baik. Karena waktu gak akan selalu menunggu Anda. Oke? Waktu Anda gak bisa simpan. Anda hanya bisa kelola. Oke? Dan waktu akan terus bergulir. Kalau hari ini jam 7 malam, Anda nggak bisa mundur 1 jam kemudian jadi jam 6. Nggak bisa. Anda hanya akan bisa ngalamin maju jam 8. Dan kalau Anda menantikan jam 7 malam, itu baru besoknya, bukan malam ini. Bukan hari ini Anda mundurin, nggak bisa. Besok dengan hari yang berbeda, situasi yang berbeda. Artinya apa? Waktu Anda nggak bisa ulang. Berarti Anda mesti pergunakan waktu. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Apalagi yang Tuhan percayakan, teman-teman? Talenta. Apalagi yang Tuhan percayakan? Skill, keahlian, bakat, minat, kompetensi, karunia-karunia rohani, panggilan-panggilan yang spesifik yang Tuhan beri. Mari, kembangkan itu. Fokus kembangkan. Sebab orang yang fokus mengembangkan akan melihat hal-hal yang Tuhan taruh di depan. Dia akan berkembang seperti yang Tuhan mau. Oke? Hal yang kedua, bagaimana caranya? Kalau yang pertama, fokus miliki visi. Oke? Yang kedua, jelas Alkitab bilang, mulai dari apa yang Tuhan taruh. Mulai dari apa yang ada padamu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang saya mau tunjukkan. Sekali lagi saya baca ayat penutup dari ayat ke-6. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Perhatikan ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Wow. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana bangkit dari kelumpuhan? Menarik di kisah ini, yang membantu si orang lumpuh ini bangkit berdiri adalah Petrus. Oke? Petrus, ya. Petrus kemudian mengulurkan tangannya membantu orang lumpuh itu bangkit berdiri. Yang ketiga, bagaimana kita bangkit dari kelumpuhan? Yang ketiga, miliki komunitas yang membangun.
Orang lumpuh dituntun, orang lumpuh tersebut dibantu sama Petrus untuk bangkit berdiri. Jadi Anda butuh orang lain untuk menolong Anda. Anda butuh orang lain untuk mengangkat Anda. Anda butuh orang lain untuk menyembuhkan kelumpuhan Anda. Dan miliki komunitas yang membangun. Miliki komunitas yang memotivasi kehidupanmu, yang menolong Anda itu bertumbuh, menolong Anda itu bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kesalahan, bangkit dari kegagalan, bangkit dari hal-hal yang buruk dalam kehidupanmu. Makanya orang nggak memiliki komunitas, dia hidup di dunia yang sempit. Oke? Komunitas itu sekalipun lingkungannya kecil, tapi membawa Anda pada dunia yang jauh lebih besar. Sebaliknya orang yang nggak punya komunitas, karakternya nggak terlatih. Orang yang nggak punya komunitas, menjauh dari komunitas, nggak punya gaya hidup seperti Kristus. Sosial, makhluk sosial. Solider, bukan soliter. Oke? Makanya, sudahkah Anda punya komunitas hari ini? Kak Jeffrey berdoa. Komunitas yang benar akan membawa Anda melihat hal-hal yang benar yang Tuhan janjikan. Komunitas itu akan mendukung Anda. Komunitas itu akan mengangkat Anda. Komunitas itu akan menolong membawa Anda kepada seluruh kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Saya berdoa hari ini lewat 3 kunci bagaimana bangkit dari kelumpuhan. Hal yang pertama tadi saya sudah bahas. Mari miliki visi yang jauh ke depan. Visi yang datang dari Tuhan. Visi bukan ambisi. Visi itu dikandung oleh roh. Dikandung oleh hubunganmu dengan Tuhan. Ambisi itu datang dari keinginan pribadi. Oke, yang kedua, mari fokus pada apa yang Tuhan percayakan. Emas dan perak tidak ada pada kami, tapi apa yang kami punya itu yang kami berikan. Jadi mari belajar fokus kepada apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan udah kasih. Seperti karunia, talenta, bakat, minat, kemampuan, kecerdasan. Mari gunakan itu dengan baik. Dan yang terakhir, mari miliki komunitas yang mendukung. Komunitas yang saling menguatkan, saling berbagi, saling menasihati. Dan saya yakin dengan 3 kunci ini, seperti apa kata firman, menyebabkan orang lumpuh ini bisa berjalan. Bahkan Alkitab bilang, ia melonjak, ayat ke-8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Wow! Saya berdoa apa yang dialami orang lumpuh ini akan menjadi pengalaman hidup Anda. Orang lumpuh ini bangkit berdiri, kemudian melonjak berdiri, bersorak-sorak sambil memuji Allah. Dan kalau Anda melihat akibatnya, kejadian yang dialami orang lumpuh ini terpotret, terlihat oleh orang-orang yang di dalam bait Allah. Dan saya yakin orang-orang yang kemudian melihat, kalau Anda membaca di ayat ke-10, saya bacakan saja, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya, pada si lumpuh ini. Saya berdoa, kebangkitan Anda membuat orang tercengang. Kebangkitan Anda membuat orang takjub dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami berdoa Bapa, buat hari ini, buat firman yang sudah kami dengar. Meteraikan dalam kehidupan kami, firman ini jadi kunci kami melangkah, kunci kami bangkit dari setiap kelumpuhan-kelumpuhan rohani kami. Kami mau punya visi yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Visi yang jauh melihat ke depan. Visi yang menerobosi halangan dan rintangan. Dan kami mau belajar berfokus pada apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan sudah tanam, Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Entahkah itu talenta kami, skill kami, bakat kami, karunia-karunia rohani kami yang Tuhan sudah percayakan. Dan kami mau hidup dalam payung komunitas. Kami mau hidup dalam komunitas yang membangun. Supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biar firman-Mu akan terus menuntun kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, semua yang terbaik kami terima karena kami punya Allah yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata amin, amin. Shalom, Youth GBI Tidar Blessing. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.